Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Yosepani Baho, dengan NIM 11S22052 dari Prodi Sarjana Informatika Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tantangan praktikum pada week yang ke-14 tentang tipe bentukan pada pemrograman bahasa sih. Sesuai dengan modul, yang pertama kita akan membahas tentang rectangle. Nah, pada modul kita diminta untuk membuat sebuah tipe bentukan baru yang disebut rectangle yang menyimpan panjang dan lebar sebagai floating point. Selanjutnya, buatlah fungsi untuk menentukan luas dan keliling segi 4 menggunakan tipe bentukan rectangle. Nah, berikut ini adalah codingan yang telah saya buat. Kita bahas dari paling atas. Include stdio.h itu artinya standar input-output pada pemrograman bahasa C. Kode ini adalah bagian dari standar pemrograman bahasa C yang memungkinkan pengguna untuk memberikan fungsi input dan output seperti printf dan scanf. Kemudian ada include stdlib.h. Itu merupakan bagian dari codingan bahasa C yang memungkinkan penggunaan fungsi umum seperti make-lock dan free. Kemudian adalah include string.h. Kode ini adalah bagian dari pemrograman bahasa C yang memungkinkan pengguna untuk memanipulasi string seperti str, len, dan yang lainnya. Kemudian kita masuk ke type def struct. Itu artinya kode ini mendefinisikan sebuah struktur data baru bernama persegi panjang yang terdiri dari dua variabel bertipe float, itu panjang dan lebar. Nah, fungsi float di sini kita diminta untuk menggunakan bilangan pecahan sebagai argumen dalam fungsi-fungsi seperti printf dan scanf. Kemudian ada void input persegi panjang. Persegi panjang rectangle. Ini artinya kode ini mendefinisikan sebuah fungsi bernama input underscore persegi panjang underscore panjang yang mengambil argumen berupa alamat memori variabel bertipe persegi panjang dan tidak mengembalikan nilai void-nya. Kemudian ada float luas persegi panjang L. Kode ini mendefinisikan sebuah fungsi bernama luas. L itu didefinisikan sebagai luas yang mengambil argumen berupa variabel bertipe persegi panjang dan mengembalikan nilai bertipe float. Kemudian ada float keliling persegi underscore panjang didefinisikan sebagai K. Kode ini mendefinisikan sebuah fungsi bernama keliling yang mengambil argumen berupa variabel bertipe persegi panjang dan mengembalikan nilai tipe bernilai float. Kemudian integer main itu mendefinisikan fungsi utama program yang akan dijalankan ketika program akan dijalankan. Kemudian persegi underscore panjang rectangle ini mendefinisikan variabel bertipe persegi panjang yang bernama rectangle. Kemudian yang bagian ini persegi panjang rectangle itu artinya mendefinisikan variabel pointer bertipe persegi underscore panjang bernama p rectangle. Kemudian yang bagian ini itu mengatur alamat memori rectangle sebagai nilai dari variabel pointer p rectangle. Kemudian input persegi underscore panjang itu manggil
fungsi input underscore panjang dengan argumen p rectangle. Kemudian kita diminta untuk printf hasilnya ini, artinya mencetak hasil dari fungsi luas dan keliling dengan format persen dikali 2f yang menampilkan 2 angka di belakang koma. Kita akan menampilkan 2 angka di belakang koma dan diikuti dengan karakter new line. Kemudian ada void input persegi panjang. Itu artinya kode ini mendefinisikan fungsi input persegi panjang yang akan meminta input panjang dan lebar dari user melalui terminal dan menyimpannya di variabel rectangle. Nah, kemudian di sini kita diminta printf-nya itu masukkan panjang. Printf ini kan merupakan standar dalam pemrograman bahasa C yang kita gunakan untuk menampilkan output ke layar. Kemudian scanf-nya itu scanf itu kan standar dalam pemrograman bahasa C yang digunakan untuk mengambil input dari pengguna melalui keyboard. Kemudian %f-nya itu kita menampilkan bilangan pecahan. Kemudian kita printf lagi, masukkan lebar. Sama seperti tadi, printf itu merupakan standar dalam pemrograman bahasa C yang digunakan untuk menampilkan output. Sedangkan scanf ini digunakan untuk menampilkan input pada keyboard. Kemudian kita masukkan %f lagi, yakni untuk menampilkan bilangan pecahan, float atau double. Kemudian kita masukkan float luas persegi panjang. Nah, pada bagian ini kita menggunakan float yang untuk merepresentasikan bilangan real atau desimal dengan angka di belakang koma. Maka kita masukkan luas itu sama dengan persegi. Luasnya itu kita mencari luasnya persegi panjang. Kemudian hasilnya itu luas sama dengan panjang dikali lebar. Kemudian keliling itu keliling persegi panjang itu 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Kemudian kita akan mendapat hasilnya. Kita akan coba jalankan kode programnya. Di bagian ini kita akan diminta untuk masukkan panjang. Contoh kita masukkan 2, kemudian kita enter, kemudian kita masukkan lebarnya 2. Nah, output yang keluar itu adalah luasnya 4, kemudian kelilingnya 8. Luas itu kan panjang dikali lebar, 2 kali 2 itu 4, kemudian keliling tadi kan kita definisikan sebagai 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. 2 kali 2 itu 4, ditambah 2 kali 2 itu 4, 4 tambah 4 itu 8. Kita lanjut pada bagian tantangan praktikum yang kedua, yakni pada bagian date. Lanjut pada bagian berikutnya, yakni date.c. Nah, sesuai dengan modul, kita diminta untuk membuat sebuah tipe bentukan baru yang disebut date yang menyimpan hari, bulan, dan tahun dalam bilangan integer. Selanjutnya, membuat fungsi untuk melihat hari selanjutnya dan hari sebelumnya untuk tanggal yang tersimpan pada tipe date saat ini. Nah, kita akan lihat kode programnya.
Yang pertama itu include stdio.h itu standar input output pada pemrograman bahasa C. Kode ini merupakan bagian dari pemrograman bahasa C yang memungkinkan untuk penggunaan fungsi input dan output seperti printf dan scanf. Kemudian include stdlib.h itu bagian dari pemrograman bahasa C yang memungkinkan penggunaan fungsi umum seperti maclog dan free. Kemudian include string.h itu bagian dari standar library C atau pemrograman bahasa C yang memungkinkan penggunaan fungsi untuk memanipulasi string. Kemudian kita masukkan type DEF itu kita mendefinisikan sebuah struktur data baru yang terdiri dari 3 buah tipe, yakni tipe 3 buah bilangan integer, yakni day atau hari, month, bulan, dan year tahun. Kemudian kita masuk pada bagian integer lab underscore year integer year. Ini merupakan fungsi yang menerima satu argumen berupa tahun dan mengembalikan nilai 1 jika tahun tersebut merupakan tahun kabisat atau 0 jika tidak merupakan tahun kabisat. Kemudian integer man31 itu merupakan fungsi yang menerima satu argumen berupa bulan yang dan mengembalikan nilai 1 jika bulan tersebut memiliki 31 hari dan 0 jika tidak. Kemudian integer man30 itu artinya fungsi yang menerima satu argumen berupa bulan dan mengembalikan nilai 1 jika bulan tersebut memiliki 30 hari atau 0 jika tidak. Kemudian integer man29 itu artinya fungsi yang menerima dua argumen, yakni bulan dan tahun, dan mengembalikan 1 jika bulan tersebut memiliki 29 hari, yakni hanya tahun kabisat, atau 0 jika tidak. Kemudian integer man28 ini artinya fungsi yang menerima dua argumen, yakni bulan dan tahun, dan mengembalikan nilai 1 jika bulan tersebut memiliki 28 hari. 28 hari itu kan hanya pada tahun kabisat, hanya pada tahun bukan kabisat, dan 0 jika tidak. Kemudian date yesterday, date tanggal, itu merupakan fungsi yang menerima satu argumen berupa tipe date dan mengembalikan tipe data date yang merupakan tanggal sehari sebelum tanggal yang diberikan. Kemudian date next day itu merupakan fungsi yang menerima satu argumen berupa tipe data date, dan mengembalikan tipe data date yang merupakan tanggal sehari setelah tanggal yang diberikan. Kemudian void input tanggal date itu merupakan prosedur yang menerima satu argumen berupa pointer ke tipe data date dan digunakan untuk membaca nilai hari, bulan, dan tahun dari pengguna melalui masukan standar dan menyimpannya ke dalam variabel yang ditunjuk oleh pointer tersebut. Kemudian void print date itu merupakan prosedur yang menerima satu argumen berupa pointer ke tipe data date dan digunakan untuk menampilkan nilai hari, bulan, dan tahun dari tanggal yang ditunjuk oleh pointer tersebut ke layar melalui keluaran. Kemudian kita masukkan integer main ini. Integer main itu kan function pada pemrograman bahasa C yang merupakan fungsi yang pertama kali ketika program bahasa C dijalankan. Kemudian kita masukkan kita masukkan di tanggal
tanggal sebelum dan tanggal sesudah. Kemudian kita masukkan date p tanggal sama dengan tanggal. Kemudian eh, tanggal underscore sebelum dan tanggal underscore sesudah itu sebagai objek date. Kemudian pada bagian pointer atau p-tanggal itu diinisialisasi dengan alamat memori dan tanggal. Kemudian kita masukkan input p-tanggalnya. Pada bagian ini kita memanggil fungsi input tanggal dengan menggunakan pointer p-tanggal sebagai argumen. Kemudian pada bagian ini kita menghitung tanggal sebelum dan sesudah dengan memanggil fungsi yesterday dan next day dan menyimpan hasilnya pada variabel tanggal sebelum dan tanggal sesudah. Tanggal sebelum, tanggal sekarang, tanggal selanjutnya. Kemudian kita akan pada bagian ini kita melakukan validasi terhadap tanggal yang dimasukkan oleh user. Validasi tersebut dilakukan dengan menggunakan mon 30, mon 31, mon 29, dan mon 28 untuk mengecek apakah tanggal yang dimasukkan sesuai dengan jumlah hari yang sesuai dengan bulannya. Nah, jika valid, maka program akan mencetak tanggal sebelumnya, program akan mencetak tanggal sebelumnya, tanggal sekarang, tanggal selanjutnya, dengan menggunakan fungsi printdate. Nah, jika tidak valid, maka program akan mencetak output-nya itu invalid date. Nah, pada bagian ini kita mencari tahun kabisat. Tahun kabisat itu apabila tahunnya dapat habis dibagi dengan 4, habis dibagi 100, dan habis dibagi 400. Maka outputnya akan keluar 1. Artinya benar bahwa tahun tersebut merupakan tahun kabisat. Kemudian kita lanjut. Untuk bulan yang memiliki 31 hari itu ada bulan 1, bulan 3, bulan 5, bulan 7, bulan 8, dan bulan 10, bulan 10, dan bulan 12. Maka kalau keluar nanti outputnya benar, bahwa bulan itu memiliki 31 hari, maka akan keluar outputnya benar. Kemudian untuk bulan yang memiliki 30 hari itu ada bulan 4, bulan 6, bulan 9, dan bulan 11. Apabila benar nanti bulan itu memiliki 30 hari, maka keluar output 1 yang bernilai true. Kemudian kita lanjut. Bulan yang memiliki 29 hari itu ada bulan 2, bulan 2. Nah, bulan ini memiliki 29 hari, maka bulan ini memiliki adalah tahun kabisat, berada di tahun kabisat. Maka pada bulan 2 jika ada 29 hari, maka tahun itu merupakan tahun kabisat dan akan keluar outputnya itu 1, yang artinya bulan itu memang merupakan tahun kabisat dan bernilai true. Kemudian apabila sebuah bulan memiliki 28 hari, itu hanya ada pada bulan 2. Nah, akan keluar 28 hari itu kalau bulan ini tidak merupakan tahun kabisat. Kalau tahun kabisat dia 29 hari, maka kalau bukan tahun kabisat dia akan 28 hari. Maka jika benar kalau bulan ini memiliki 28 hari, akan keluar output 1 yang artinya codingan bernilai true. Nah, fungsi date yesterday. Date yesterday ini mendeklarasikan variabel T dengan tipe date yang akan digunakan untuk menyimpan tanggal hari sebelum tanggal. Nah, kemudian fungsi ini akan melakukan pengecekan dengan beberapa kondisi. Berikut adalah kondisinya.
Nah, jika tanggal memiliki nilai D yang lebih besar dari 1, maka tanggal T akan diatur dengan nilai D yang dikurangi dengan 1. Dan mon dan year diatur dengan nilai yang sama dengan tanggal. Kemudian jika tanggal memiliki nilai D yang sama dengan 1 dan mon yang sama dengan 1, atau itu bulan Januari, maka tanggal T diatur dengan nilai yang sama dengan D31, mon 12 atau bulan 12, dan year dikurangi dengan 1. Kemudian jika tanggal memiliki nilai D yang sama dengan 1 dan mon yang bukan Januari, maka serta year yang sama dengan tanggal, maka pada kondisi ini fungsi man 31 digunakan untuk memeriksa apakah bulan sebelumnya memiliki 31 hari atau tidak. Nah, kita lanjut. Jika tanggal memiliki nilai D yang sama dengan 1, kemudian dan mon yang bukan Januari, dan mon yang bukan Februari, maka tanggal diatur dengan nilai 30. 30 dan mon dikurangi 1. Mon dikurangi 1. Serta tanggal dan year yang sama dengan tanggal. Pada kondisi ini, fungsi mon 30 itu memeriksa apakah bulan sebelumnya memiliki 30 hari atau tidak. Begitu seterusnya. Nah, kita akan membahas tentang poin input tanggal dikali tanggal. Nah, kita codingan ini merupakan implementasi dari dua fungsi dalam bahasa C, yakni input tanggal dan print date. Nah, fungsi input tanggal ini kita menerima argumen atau printf itu input outputan itu masukkan tanggal. Nah, di sini merupakan pointer ke struktur date dan digunakan untuk mengisi nilai-nilai day, month, dan year. Nah, scanf itu atau inputan yang kita masukkan di keyboard itu nanti ada day, month, dan year. Nah, fungsi ini menggunakan scanf itu untuk menerima masukan dari pengguna. Kemudian operator ini digunakan untuk mengakses variabel day, month, dan year pada struktur date. Kemudian kita lihat void print date dikali tanggal itu menerima argumen tanggal yang merupakan pointer ke struktur date dan digunakan untuk mencetak nilai-nilai day, month, dan year dari struktur tersebut dalam format DD, MM, dan YY. Nah, DD itu artinya day, MM itu month, YY itu year. Kemudian pada struktur date menggunakan if dan else. Digunakan fungsi berikut ini digunakan untuk agar kita bisa menggunakan fungsi printf. Kemudian, nah, penggunaan
Operator berikut digunakan untuk mengakses nilai pada struktur tersebut, bukan yang biasa digunakan pada variabel yang biasa kita gunakan. Nah, kita akan coba menjalankan kode programnya. Nah, kita akan coba menjalankan kode programnya. Nah, pada bagian ini kita diminta untuk memasukkan sebuah output berupa tanggal. Nah, misalnya kita masukkan tanggal 12/8/2004. Nah, output yang akan keluar itu tanggal sebelum dari tanggal 12/8/2004 adalah tanggal 11/8/2004. Kemudian tanggal sekarangnya adalah 12/8/2004. Kemudian tanggal selanjutnya adalah tanggal 13/8/2004. Kita coba satu tanggal lagi, kita masukkan tanggal hari ini, yakni tanggal 6/5/2023. Nah, tanggal sebelumnya atau hari sebelumnya itu adalah tanggal 5/5/2023. Tanggal sekarang itu tanggal 6/5/2023. Kemudian tanggal selanjutnya atau hari besok adalah tanggal 7/5/2023. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.